Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Razali, Komisioner KIP Kota Banda Aceh yang membidangi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan salah satu aturan ataupun ketentuan di dalam pemilu, yaitu syarat menjadi pemilih, baik itu di dalam pemilu maupun di dalam pemilihan kepala daerah. Nah, bagi Anda yang ingin tahu secara detail tentang persyaratan menjadi pemilih, saksikan video ini sampai dengan selesai. Oke, sahabat pemilih semuanya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara berusia genap 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah atau pernah menikah. Ini penting ya, berarti tidak boleh menjadi pemilih yang berusia belum 17 tahun. Namun, jika belum 17 tahun, dia sudah menikah. Misalnya dia menikah pada berusia 15 tahun atau berusia 16 tahun. Kalau sudah menikah, berarti juga sudah mempunyai hak untuk memilih di dalam pemilu maupun pemilihan. Selanjutnya, atau pernah menikah. Nah, ini maksudnya apa? Dia sudah menikah pada berusia 15 tahun atau 16 tahun. Namun, setelah dia menikah, dia cerai, dia pisah. Apakah itu cerai hidup maupun cerai mati? Jika sudah menikah, jika sudah pernah menikah, itu juga dikategorikan juga sudah berhak untuk memilih di dalam pemilu. Yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini artinya, terkadang ada warga negara dengan kasus tertentu dicabut hak politiknya, dicabut hak pilihnya oleh pengadilan dengan batasan waktu tertentu, apakah 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Jadi, apabila ada warga negara yang seperti ini juga tidak boleh menyalurkan hak politiknya di dalam pemilu maupun pemilihan. Yang ketiga, tidak sedang menjadi anggota TNI atau anggota Polri. Sesuai dengan aturan yang ada bahwa baik itu Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu, maupun Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, tidak dibenarkan anggota TNI Polri yang masih aktif itu terlibat di dalam politik praktis. Ini artinya apa? Bahwa anggota TNI dan Polri yang masih aktif tidak dapat ataupun tidak boleh menyalurkan ataupun tidak punya hak untuk menyalurkan suaranya melalui pemilu ataupun pemilihan dan sebagainya. Namun demikian, di saat anggota TNI dan Polri ini pensiun, mereka dikembalikan haknya untuk dapat menyalurkan suaranya di dalam pemilu maupun pemilihan. Kemudian, bagi keluarga mereka, keluarga anggota TNI dan Polri ini, misalnya suami, istri, ataupun anak dan sebagainya, mereka juga tetap punya hak untuk memberikan suara di dalam pemilu seperti itu. Yang keempat, sahabat pemilih semuanya, bahwa untuk menjadi pemilih itu harus berdomisili di wilayah administratif pemilihan, dan ini harus dibuktikan dengan KTP elektronik. Saya memberikan sebuah contoh bahwa Anda ber-KTP di Aceh misalnya, tapi Anda tinggal di DKI Jakarta. Apakah Anda bekerja di sana ataupun dan sebagainya? Ini tidak boleh memilih gubernur DKI karena Anda ber-KTP di Aceh. Begitu juga dalam pemilihan legislatif, Anda tidak boleh memilih anggota DPR dari Dapil DKI karena Anda ber-KTP di Aceh. Namun demikian, dalam pemilihan presiden itu dibolehkan untuk memilih calon presiden karena dapil untuk presiden itu seluruh wilayah Indonesia. Meskipun dibolehkan, ada aturan-aturan lain yang harus Anda penuhi, seperti harus mengurus surat pindah memilih. Nantinya terkait dengan aturan bagaimana cara mengurus surat pindah memilih ini, saya akan membuat video khusus terkait dengan hal ini, dan nantinya juga akan saya tayang di channel YSR Official ini. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, sahabat pemilih sekalian,
bahwa Anda harus terdaftar sebagai pemilih. Saat ini KPU RI, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota sedang giat-giatnya melakukan pemutakhiran data pemilih. Jadi, bagi Anda yang baru berusia 17 tahun atau bagi Anda yang belum terdaftar sebagai pemilih, silahkan mengunjungi kantor KPU di wilayah Anda sekalian ataupun kantor KIP di wilayah domisili saudara sekalian untuk mendaftar sebagai pemilih. Khusus bagi warga Kota Banda Aceh, kami menyediakan aplikasi Sitimpan, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bisa Anda download di Play Store. Anda bisa mendaftar sebagai pemilih melalui aplikasi tersebut ataupun melakukan perbaikan data pemilih melalui aplikasi tersebut. Demikianlah video singkat ini saya buat pada waktu yang sangat baik ini. Semoga video ini dapat mencerahkan terutama sekali bagi sahabat pemilih semuanya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa untuk terus ikuti channel ini, di subscribe juga bagi yang belum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.